Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran gejala anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe dan bantu share video Bangka, sehingga Bangka lebih semangat lagi untuk setiap hari teman-teman. Kemarin kenapa Bangka nggak meneruskan gitu teman, karena ya pengen juga udah senang gitu bisa melakukan aktivitas sana sini, istilahnya kembali lagi normal gitu teman-teman. Yang sekian lama Bangka tidak bisa melakukan hal yang Bangka suka, dan akhirnya Bangka tahu caranya gimana keluar dari anxiety ini teman-teman. Jujur aja kalau waktu ketika kita mengalami anxiety itu, kita bawaannya itu udah pasrah gitu, nggak bisa kayak seperti dulu. Ternyata kita bisa seperti dulu gitu teman. Makanya oleh karena itu banyak DM-an juga Bangka di Instagram Bangka, ya kan, kenapa Bang nggak upload lagi? Ya karena ya Bangka sibuk nge-gym kemarin teman ya, olahraga gitu, karena pengen kembali strong kembali gitu teman. Dan alhamdulillah mungkin untuk tahun 2025 nanti itu Bangka akan konsisten tiap hari itu menemani teman-teman. Mungkin subscriber 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu yang setia sama Bangka, ya kan, semoga sekarang makin baik gitu. Yang udah mengikuti lama channel Bangka ini, semoga ada perubahan gitu ya teman-teman ya. Bangka selalu doakan seperti itu dan selalu dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pasti teman-teman bisa normal kembali gitu teman, bisa beraktivitas lagi, kerja lagi, bisa berkumpul dengan orang banyak gitu kan. Dulu kan waktu kita mengalami gangguan anxiety psikomatis, kita tuh takut kerumunan gitu. Kenapa itu ya? Kan selalu bertanya kenapa waktu kita mengalami gangguan anxiety psikomatis kita takut keramaian gitu kan. Padahal dulu nggak takut, kok tiba-tiba takut ya. Kan selalu bertanya-tanya seperti itu ya. Itu kan sesuatu yang aneh gitu. Kenapa seperti itu kan? Itu selalu ditanya kepada Bangka gitu. Kenapa Bang? Kok kita takut keramaian ya? Padahal dulu waktu sebelum mengalami gangguan anxiety psikomatis, kita nggak takut ketemu orang, nggak takut ketemu ambulan istilahnya. Kenapa kok berubah gitu ya? Kita kan kembali lagi, kita kan mengalami anxiety, kecemasan berlebihan gitu kan. Sebenarnya itu respon tubuh kita gitu, karena dimana kembali lagi di lambung kita itu belum normal gitu teman-teman. Dimana makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak dicerna dengan baik gitu teman, sehingga mengganggu fungsi saraf. Kemudian pemikiran kita Kak, yang selalu waspada akan 1000 sensasi yang muncul, itulah mempengaruhi gitu teman. Kenapa kita takut keramaian gitu teman. Dulu Bangka mana ada takut keramaian, sering touring, nggak takut kayak akan mati itu, nggak takut waktu jiwa-jiwa masih muda gitu istilahnya kan. Ini kok tiba-tiba mengalami seperti itu kan, serasa trauma itu teman-teman sebenarnya yang bikin kita. Soalnya waktu kita lagi ngomong sama orang, nanti kita tiba-tiba sempoyongan, keliengan gitu teman, seolah-olah kok aneh gitu. Kita terlalu fokus akan sensasi, jadi kita tidak hidup selayaknya gitu teman. Waktu kita diajak ngomong tidak fokus. Itu kenapa? Kita memikir apa ya setelah ini, waktu kita duduk nongkrong ini apa nanti ya yang akan terjadi, sensasi apa yang akan muncul ya, selalu berpikiran seperti itu. Jadi respon otak kita itu waspada, selalu waspada gitu teman-teman. Kenapa? Makanya kalau kita ketemu orang itu kita itu takut gitu teman. Takut karena apa ya, nanti akan timbul sensasi. Sebenarnya kalau kita udah normal gitu teman, ketemu orang yang biasa aja gitu, nggak ada takut, nggak ada grogi. Mungkin ya itu seperti itu teman, seperti kita kenapa kalau ketemu orang grogi takut, kenapa ya, karena kita waspada. Ibaratnya itu kita tuh disuruh maju di sebuah panggung, pasti kan kita akan nervous, keringat dingin, seperti itu teman-teman. Itulah yang terjadi, padahal kita cuma nongkrong saja, tapi kita udah ketakutan dulu ya. Rasa takut itulah yang menimbulkan seperti itu teman-teman. Kita takut ketemu orang, kayak kita takut seperti naik di panggung. Ibaratnya kita tuh anxiety gitu teman-teman, masih di pinggir jurang, itu udah di pinggir jurang itu, masih di pinggir jauh itu kita udah di ujung tanduk istilahnya gitu, udah menyemplung di
jurang itu. Itulah anxiety teman-teman. Padahal kita itu suatu yang tidak berbahaya gitu kan, yang tidak membahayakan, tapi kita udah berpikiran overthinking itulah teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang mengalami kenapa takut-takut kayak gini itu, ya kembali lagi lambungnya teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan apa ya, obati lambungnya dengan cara ya apa ya, bisa terapi madu. Kalau Bangka madu dulu, jujur aja Bangka hampir 2 tahun nih minum madu murni gitu teman ya, minum madu murni cuka apel, itu yang bisa Bangka lakukan gitu teman. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, lambung normal, pemikiran enak, ketemu orang pun udah nyaman aja gitu. Walaupun nanti ada sensasi-sensasi yang nyolek-nyolek gitu, wajar saja teman-teman. Dan lama-lama Bangka biasakan ketemu orang, dan ketemu orang keluar-keluar sana, dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Apa yang Bangka pikirkan seperti itu, nanti takut pingsan di jalan, nanti ketemu orang tiba-tiba terjadi sesuatu yang pada tubuh kita gimana gitu kan, nanti selalu berpikiran seperti itu dulu teman-teman. Ternyata apa yang kita pikirkan yang buruk-buruk itu, itulah berpengaruh gitu teman-teman ya, pada apa yang terjadi dalam tubuh fisik kita. Makanya psikiater psikis gitu ya, kita itu apa yang kita pikirkan pengaruh ke psikis kita gitu. Coba teman-teman pikiran, wah kakiku sakit kali ini, nanti emang sakit gitu teman, karena otak itu berpengaruh gitu teman ya, berperan penting sekali gitu. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi gitu teman ya, ketika pemikiran kita buruk gitu dah. Itulah yang Bangka rasakan ya, gimana cara mengolah pemikiran itu lebih positif lagi gitu teman. Yang Bangka lakukan ya apa ya, selalu berpikir positif. Mau keluar kemana ketemu orang ini nggak apa-apa, biasa aja ketemu orang, nggak membahayakan kok ketemu orang gitu kan. Kecuali kita berantem mungkin mau baca-bacaan gitu, gue bahaya kan teman, respon tubuh kita kan nggak mungkin seperti itu juga gitu kan. Jadi yang bisa teman-teman lakukan kalau saat teman-teman terjadi sensasi saat berkeramaian, keliengan, pasti itu nanti rasa keliengan yang muncul teman-teman ketika teman-teman berada di keramaian. Contohnya waktu sholat Jumat yang kemarin Bangka bahas ya kan, pas sholat Jumat kita selalu keliengan karena kerumunan itu, seolah-olah kita itu napasnya kita itu nggak ada gitu ya, terbagi di ruangan yang sempit istilahnya gitu kan, istilahnya di ruangan tertutup kita banyak orang gitu, seolah-olah kita itu napas kita itu nggak kebagian gitu. Itulah teman uniknya kalau kita mengalami anxiety gitu teman, yang Bangka rasakan seperti itu. Yang bisa Bangka lakukan ketika terjadi napas pendek seperti itu saat di keramaian ya, Bangka ya usahakan, oh ini nggak apa-apa dengan tarik napas. Gitulah yang Bangka lakukan, seperti itu. Lakukan yang bisa Bangka lakukan itu, harus kita atasi gitu teman-teman. Ada solusi, semua masalah pasti ada solusi gitu teman-teman. Nggak harus langsung lari pengen pulang, nanti besoknya trauma gitu. Jadi kita malah nggak bisa melakukan aktivitas dengan normal kembali gitu teman-teman. Sampai kapan? Apa nggak bosan di rumah terus gitu teman? Kita nggak bisa ketemu orang, takut di rumah saja, malah tambah stres gitu teman-teman. Jadi yang buat teman-teman yang masih merasakan sensasi takut akan keramaian, kerumunan, itu yang bisa teman-teman lakukan ya apa? Ya penuhi dulu nutrisinya, konsumsi buah-buahan, mineralnya air, minum itu minimal 6 gelas kalau Bangka lah. Dulu itu sering minum air hangat gitu teman ya. Kita bermadu. Untuk apa ya? Untuk menormalisasikan, membantu saraf-saraf kita karena untuk memenuhi nutrisi gitu teman. Karena ya lambung kita kan walaupun sebanyak apapun kita konsumsi, kalau lambung kita belum berfungsi dengan normal menyerap makanan dalam tubuh kita, ya pasti kita akan mengalami 1000 sensasi gitu teman-teman. Jadi itu wajar saja gitu teman. Kenapa kita selalu kelingan, takut ketemu orang ya, kan saraf kita belum normal, istilahnya seperti itu. Yang bisa teman-teman lakukan bukan konsumsi obat itu cuma merendahkan aja teman-teman. Nanti kalau udah efeknya hilang ya teman-teman mengalami hal tersebut gitu. Makanya harus kenali gitu teman-teman ya. Caranya ya gimana ya seperti itu. Masa kita harus, apa yang kita alami, kondisi tubuh kita kan berbeda-beda gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan kan apa yang teman-teman rasakan. Jadi mungkin di teman-teman di rumah sana sama halnya Bangka mengalami sama ya, bisalah teman-teman lakukan gitu kan.
apa yang Bangka lakukan bisalah teman-teman contoh gitu dengan cara ya itu penuhi, jaga pola makannya, pola tidurnya, dan akhirnya religiusnya itu sangat penting sekali. Olahraga jangan lupa gitu teman-teman, bahwa teman-teman itu bukan makhluk yang lemah di dunia ini ya teman-teman. Orang yang mengalami anxiety psikomatis orang yang akan berubah di masa datangnya gitu teman-teman ya, akan berubah hidupnya lebih baik lagi. Karena apa ya, orang yang mengalami anxiety psikomatis pasti dia tidak akan mau terulang kembali masa-masa di mana dia itu benar-benar terpuruk sekali gitu, tidak bisa melakukan apa-apa, seperti orang yang tak berguna gitu sih istilahnya teman-teman ya, yang Bangka dengan bahasa simpelnya gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka biar tidak berkelama-lamaan. Apabila teman-teman kurang jelas apa yang teman-teman rasakan, apa keluh kesah teman-teman, bisa di kolom komentar, insya Allah Bangka akan balas. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.